makam Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya. Waktu ada peristiwa fenomenal saat Joko Tingkir diserang oleh buaya, dia bersama 3 temannya melawan buaya tersebut ya. Nah, ini adalah salah satu geteknya. Raja Sulaiman tunjukkan di mana saat itu Joko Tingkir pernah bersemadi seperti ini. Dulu saat perang melawan Panembahan Senopati, Joko Tingkir berdiri atau mengendarai gajah. Yang jelas Raja Sulaiman saat ini masih mencari di mana titiknya, koordinatnya yang ada sinar biru biar bisa menembus ke langit. Joko Tingkir mempunyai kekuatan seperti macan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku semua, salam sehat untuk kita semua. Dan kita selalu berdoa semoga Indonesia tetap maju, tetap jaya. Nah, saat ini Raja Sulaiman ada di Keraton Pajang. Apa itu Keraton Pajang? Keraton Pajang adalah kerajaan yang dibangun oleh Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya. Nah, disinilah tentang Joko Tingkir dan Sultan Hadiwijaya. Dia membuat kerajaan Pajang di sini nih. Ini adalah gajah sebagai simbol dulu saat perang melawan Panembahan Senopati. Joko Tingkir berdiri atau mengendarai gajah, bukan kuda. Jadi gajah ini adalah bentuk simbol dari kerajaan Pajang. Ini simbol, ini hanya patung aja ya bosku ya, tidak bermakna apa-apa karena adalah simbol untuk kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang seperti ini keadaannya, sepi, tidak ada apa-apa, cuman yang ada dari kerajaan Pajang sisanya cuman umpak, cuman ya umpak aja. Kerajaannya musnah, tidak terdapat apa-apa, bahkan batas-batasnya juga hilang, cuman yang tersisa adalah umpak sama batu bata. Nanti Raja Sulaiman akan tunjukkan di mana letak umpaknya dan batu bata tersebut. Yuk, mari kita ikutin. Kita akan masuk Gapura Kerajaan Pajang yang saat ini ada seperti ini aja. Sisa-sisanya nggak ada. Yuk. Seperti ini ketika kita masuk di dalam lingkaran kerajaan Pajang. Di sini ada pohon ringin. Di sini menggambarkan simbol harimau putih, bahwa dulu Joko Tingkir mempunyai kekuatan yang seakan-akan rohnya harimau putih. Di sini juga ada simbolnya. Tapi itu mitos ya, belum bisa dibuktikan secara sejarah. Tapi inilah gambaran dari bahwa dulu Joko Tingkir mempunyai kekuatan seperti macan putih seperti itu. Yuk. Di sini pendapannya. Di sini pendapannya. Nah, di sini biasanya para peziarah tidur untuk sejenak istirahat atau melepas lelah atau apa. Di sini silakan aja bosku, kalau ziarah ke peninggalannya bekas Keraton Pajang, silakan di sini. Mau sholat mau apa silakan di sini. Tapi di sini tidak berfungsi apa-apa. Yuk kita lanjut. Nah, sesuai sama janji Raja Sulaiman tadi mengatakan bahwa ternyata bekas reruntuhan kerajaan Pajang cuman ada 2 hal. Apa itu? Umpak tempat untuk menyangga sebuah bangunan, dan batu bata sebagai reruntuhannya. Nih batu batanya.
Nih, sini batu batanya nih. Nih. Nih batu batanya, ini batu bata kuno ya. Ini batu bata kuno. Ini aja. Nih, seperti ini sih, kotak-kotak gini nih. 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 Nih, ini batu bata kuno. Inilah yang menurut juru kunci atau menurut paguyuban dari terahnya Sultan Hadiwijaya, bahwa batu bata ini peninggalan dari reruntuhan Keraton Pajang. Dulu ini terpendam ya, terus ditemukan oleh warga sekitar. Yang warga sekitar ingin membangun rumah atau membangun apa, lalu ketika memondasi, yang menumpukan batu bata seperti ini, lalu dikumpulkan. Nah, ini sekarang dikumpulkan di sini nih. Nih, berat sih, berat ini batu batanya. Ternyata nenek moyang kita pada tahun 1500-an sudah bisa membuat batu bata seberat ini. Hebat kan? Inilah peninggalannya, cuma ini aja. Nih. Bahkan ada batu bata yang bentuknya kotak. Nih, kotak. Berat kalau yang ini. Ini mungkin lantai mungkin ya. Nih. Ini mungkin lantai ya, bentuknya kotak ya. Ini untuk lantai. Bentuknya kotak. Ini berarti batu bata ini berusia sekitar 600 tahunan. Karena kerajaan Pajang ada tahun 1500-an berapa gitu. Kalau sekarang 2021 berarti sudah sekitar 500 tahun lebih lah ya. Ini batu bata ini mungkin lantai zaman dulu. Hanya ini tersisanya ya. Ini tersisanya. Ini lantai, mungkin ini batu batanya. Nih, ini yang asli ya. Yang lainnya ini baru semua. Nah, sekarang akan Raja Sulman tunjukkan umpaknya. Umpak. Nah, ini dia. Ini umpaknya, tinggal satu ini. Ini umpaknya, ini umpak nih. Ini umpak. Ini ya sebagai tempat untuk saudara-saudara kita juga sering berdoa di sini dengan ritual-ritual yang mungkin diharapkan bisa membantu dalam melancarkan doa. Karena di sini hanya ini aja umpanya nih. Ini dulu tempat menyangga Soko guru dari Keraton Pajang. Seperti ini. Ini banyak nih. Banyak orang berdoa di sini. Ini. Situ numpaknya, dan di tengahnya ada lubang. Memang bener sih. Nah, ini lubangnya nih. Ini lubang ini kan dulu tempat soko gurunya. Karena dulu kerajaan Pajang memang dari kayu ya, ke atasnya kayu lah, bawah-bawahnya batu. Nih. Di sini biasanya saudara-saudara kita pada mengadakan ritual atau doa-doa tersebut. Tapi Raja Sulaiman tidak melaksanakan di sini karena ternyata di sini tidak untuk sebagai koordinat menembus langit. Ternyata tidak di sini. Nanti Raja Sulaiman akan tunjukkan di mana tempatnya ketika kita berdoa yang agar bisa menembus ke langit di situs peninggalan Keraton Pajang, atau nanti kita cari di Keraton Pajang, atau kita cari di makamnya Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir, atau kita nanti mencarinya di petilasan Joko Tingkir. Jadi kalau di sini adalah keratonnya Sultan Hadiwijaya. Nanti di Desa Butuh sana kita akan lanjut trip ke sana. Di sana terdapat makamnya Sultan Hadiwijaya sebelum dipindah ke Kota Gede oleh Panembahan Senopati. Jadi seperti itu. Dan di situsnya peninggalan Joko Tingkir di Salatiga sana, itu namanya Desa Tingkir di Sendang Senjoyo. Nah, jadi ada 3 nanti kita akan ke sana, akan Raja Sulaiman cari di mana sih tepatnya untuk berdoa biar bisa menembus ke langit untuk mencari derajat dan kekayaan yang
cepat seperti The Rising Star itu ya. Ini bukan di sini tempatnya. Ada satu lagi bosku yang mungkin tertinggal, ada informasi. Nah, ini kayu juga. Ini kayu yang katanya juru kunci adalah tempat geteknya ketika Joko Tingkir menyeberang Kali Bengawan Solo dan diserang oleh para buaya. Ini geteknya. Jadi kalau memang ini benar, berarti ini usianya juga sudah hampir 600 tahun atau sekitar 500 tahunan. Nih hanya begitu aja. Jadi kalau bosku di sini di Keraton Sekasnya Kerajaan Pajang ada 3 aja yang perlu diketahui adalah apa? Batu bata sebagai bekas berdirinya keraton, batu umpak sebagai tempat untuk menyangga soko gurunya keraton, dan sepini seperti itu. Nah, yang lainnya bangunan baru semua ya, seperti itu. Makanya di sini ternyata tidak ditemukan tempat yang bisa menembus ke langit agar doa kita cepat-cepat terkabul. Tidak ditemukan. Tapi sampai sini Raja Sulaiman akan menderma baktikan dulu kepada menghormati pada situs ini. Raja Sulaiman akan bebersih tempat, nyapu-nyapu sebagai bukti bahwa Raja Sulaiman tetap menghargai situs-situs yang menjadi legenda sejarah dari bangsa Indonesia. Raja Sulaiman bersih karena bagaimanapun juga ini adalah terah dari Raja Sulaiman. Ya bersih. Setelah dari ini kita akan lanjut ke makamnya dari Sultan Hadiwijaya di Desa Butuh. Ya, sementara begitu dulu ya bosku ya. Raja Sulaiman telah menderma baktikan bakti Raja Sulaiman kepada terah Raja Sulaiman dan untuk manusia-manusia yang sangat berjasa bagi sejarah bangsa Indonesia. Seperti ya bos ya, kita lanjut ke makamnya Sultan Hadiwijaya di Desa Butuh. Nanti Raja Sulaiman akan beri keterangannya lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, tetap sehat. Bangsa Indonesia harus maju ya. Siap. Ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sekarang Raja Sulaiman sudah ada di Desa Butuh. Apa itu Desa Butuh? Desa Butuh adalah rangkaian dari tadi Raja Sulaiman ada di petilasan Kerajaan Pajang. Nah, sekarang Raja Sulaiman ada di Desa Butuh. Desa Butuh adalah tempat dimakamkannya Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya. Nah, ini di sini ini adalah Masjid Butuh. Masjid Butuh ini adalah bersebelahan dengan makamnya Joko Tingkir di Desa Butuh. Masjid ini
usianya hampir sekitar 400 atau 500 tahun. Nah, ada ceritanya ya. Kita masuk dulu. Inilah dalamnya Masjid Butuh. Siapa saja bosku yang mau atau ziarah ke Joko Tingkir, silakan sholat di masjid sini, karena ini masjid ini dulunya adalah suro kecil, tempat peninggalannya Ki Ageng Butuh. Terlihat, tapi tadinya kecil ya bosku ya, bukan mewah seperti ini ya, kecil. Nanti akan Raja Sulaiman ceritakan siapa sih Ki Ageng Butuh itu sebenarnya. Kenapa juga kok Joko Tingkir dimakamkan di Desa Butuh tersebut? Nah, kan jadi pertanyaan. Joko Tingkir adalah sultan di Kerajaan Pajang, daerah Kartosuro sana, tapi kenapa kok dimakamkan di Desa Butuh yang kecil seperti ini desanya? Nah, nanti Raja Sulaiman akan ceritakan siapa Ki Ageng Butuh. Ini dulunya ini masjidnya kecil sekali, pada angka 400 atau 500 tahun yang lalu. Kecil sekali, sudah dirubah oleh penduduk setempat. Ya, seperti itu bosku ya. Di sinilah tadinya suronya cuma kecil, ukuran 3 x 4 meter. Saat 400 tahun yang lalu Ki Ageng Butuh membuat suro di sini. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke makamnya Joko Tingkir. Ini kita menuju ke makamnya Joko Tingkir. Ini pintu masuk mau ke makamnya Joko Tingkir. Ini makam-makam penduduk sini biasa. Ini juga makam umum. Orang-orang butuh kalau meninggal dikuburkan di situ. Nah, ini baru kita memasuki area di makamnya Joko Tingkir. Terlihat itu, selamat datang di komplek makam Butuh Sultan Hadiwijoyo. Nah, begini ya bosku ya. Nanti Raja Sulaiman akan sedikit cerita. Ini kita telah memasuki makamnya Sultan Hadiwijoyo. Terlihat di makam-makam kerabatnya semua. Nah, ini adalah getek bersejarah waktu ada peristiwa fenomenal saat Joko Tingkir diserang oleh buaya. Dia bersama 3 temannya melawan buaya tersebut ya. Nah, ini adalah salah satu geteknya, sisa-sisa dari perahu. Berarti usia dari kayu itu mungkin sekitar 400 sampai 450 tahunan atau sekitar 500 tahun. Sangat antik memang. Tapi kita jangan lihat antiknya ya. Ini adalah dari peninggalan sejarah yang memang pernah dipakai oleh Joko Tingkir untuk naik perahu melewati atau lewat Bengawan Solo. Nah, bosku, ada sedikit cerita nih, ada 2 versi sejarah yang agak membingungkan, tapi terserah bosku memilih versi yang mana. Di sini Raja Sulaiman akan sedikit bercerita. Jadi ada 2 versi mengenai kenapa sih kok Joko Tingkir dimakamkan di sini, tidak dimakamkan di keratonnya saja. Jadi seperti ini. Di versi pertama, dulu Ki Ageng Pengging adalah penguasa daerah Pengging. Nah, Ki Ageng Pengging adalah bapak dari Mas Karebet. Mas Karebet adalah Joko Tingkir itu sendiri. Nah, saat lahir Mas Karebet itu langsung diasuh oleh Ki Ageng Tingkir. Ki Ageng Tingkir saat itu berprofesi sebagai dalang ya. Saat itu di daerah Pengging atau di rumahnya Ki Ageng Pengging diadakan suatu syukuran dengan menanggap wayang kulit saat itu dengan dalangnya
Ki Ageng Tingkir. Nah, saat itu, saat asik-asiknya sedang bermain, penonton banyak juga, lahirlah Joko Tingkir. Tapi saat itu bukan namanya Joko Tingkir, dinamai oleh dalang tersebut adalah Mas Karebet. Karena saat memainkan wayang, brek. Nah, ada suara gebrek-gebrek itulah. Makanya akhirnya dalang tersebut bilang sama bapaknya itu, atau bilang sama Ki Ageng Pengging, anakmu tak namain Mas Karebet saja ya. Karena apa? Saat aku sedang asik-asiknya brek gitu anakmu lahir. Tapi aku juga minta tolong, saat anakmu lahir aku melihat ada cahaya wahyu keprabon melingkupi sekitar kepala anakmu akan jadi orang besar, tapi makanya dengan itu akan saya bawa, akan saya asuh. Nah, akhirnya Mas Karebet itu yang anaknya Ki Ageng Pengging diasuh oleh dalang tersebut. Nah, dalang tersebut siapa? Ki Ageng Tingkir. Kenapa kau dinamai Ki Ageng Tingkir? Karena tinggalnya di daerah Tingkir, Salatiga. Itu nanti di sana ada situsnya juga, namanya Senjoyo, Danau Senjoyo. Nah, nanti kita akan ke sana setelah dari sini, urut-urutannya seperti itu. Nah, Ki Ageng Pengging itu pada suatu saat disuruh menghadap ke Sultan Demak, dalam hal ini Raden Patah. Tapi Ki Ageng Pengging tidak pernah mau menghadap ke Sultan Demak. Karena apa? Dia merasa bahwa tanah Pengging adalah tanah Pardikan. Jadi tidak sepatutnya aku menghadap ke Sultan Demak. Itu satu alasan. Kedua alasan, Ki Ageng Pengging merasa bahwa yang perlu aku hadap, yang perlu aku sembah adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disitulah jadi ada hal yang memang tidak bisa diganggu gugat, ya kan? Dia suruh menghadap raja, tapi dalam hati Ki Ageng Pengging menghadap itu hanya kepada Allah, tidak kepada raja. Satu itu alasannya Ki Ageng Pengging. Tapi alasannya Sultan Demak, kamu nggak menghadap aku berarti kamu ingin memberontak. Nah, kalau kamu ingin memberontak, kamu akan aku singkirkan. Nah, karena kamu itu bawahanku, suruh menghadap raja kok tidak mau. Nah, akhir cerita Ki Ageng Pengging sudah dipanggil berbagai macam suruhan-suruhan Raden Patah, tapi nggak mau. Akhirnya Raden Patah menyuruh Sunan Kudus untuk menghukum Ki Ageng Pengging. Nah, akhirnya Ki Ageng Pengging itu dihukumlah sama Sunan Kudus, meninggal. Seperti itu versinya, meninggal. Akhirnya Sunan Kudus pulang lagi ke Demak melaporkan bahwa Ki Pengging sudah meninggal dunia, sudah aku laksanakan perintahmu untuk bahasanya mengeksekusi Ki Ageng Pengging. Selesai sampai di situ, dan 40 hari setelah Ki Ageng Pengging meninggal, istrinya juga ikut meninggal. Tapi dalam ini Mas Karebet tidak tahu apa-apa, karena memang sejak kecil dia telah diasuh oleh Ki Ageng Tingkir sama Nyi Ageng Tingkir. Itu versi yang pertama. Nah, akhirnya ini yang versi kedua menurut penduduk di sini, di Desa Butuh. Memang betul Ki Ageng Pengging tidak mau sowan ke Demak. Memang betul. Akhirnya Raja Demak menyuruh Sunan Kudus untuk datang mengeksekusi Ki Ageng Pengging. Nah, di sini ada agak berbeda sejarah. Akhirnya Ki Ageng Pengging sebenarnya tetap tidak mati, tidak dieksekusi oleh Sunan Kudus. Dengan alasan apa? Karena Sunan Kudus seorang sunan, tidak mungkin dia membunuh orang yang tetap bagus, yang tetap seorang pimpinan dengan alasan yang tidak jelas, hanya gara-gara tidak mau menghadap kok dibunuh. Nah, akhirnya diambillah solusi tengahnya, karena Sunan Kudus adalah orang yang bijak, Ki Ageng Pengging juga orang yang bijak. Akhirnya diambil solusinya. Sunan Kudus bilang, kalau begitu kamu pergi aja ke daerah lain, keluar dari Pengging. Kalau memang kamu tidak ingin menurut perintah raja, dalam hal ini Raden Patah, kamu jangan hidup di daerah atau wilayahnya Kerajaan Demak. Ki Ageng Pengging juga tidak keras kepala. Oh ya, kalau begitu aku juga tak akan pergi dari Pengging. Karena dengan harapan apa? Ki Ageng Pengging bijak. Coba kalau dia ngeyel, pasti akan terjadi perang, yang menjadi korban adalah rakyatnya. Karena Ki Ageng Pengging di sana juga merupakan seorang adipati, artinya mempunyai rakyat. Nah, gara-gara itu akhirnya Ki Ageng Pengging betul-betul tidak melawan. Solusinya dia pergi bersama istrinya
Nyi Ageng Pengging jalan terus menyusuri kali Bengawan Solo, akhirnya sampailah di Desa Butuh di sini, di Desa Butuh ini. Seperti itu, dan Sunan Kudus akhirnya melaporkan juga ke Raden Patah bahwa Ki Ageng Pengging sudah meninggal. Nah, jadi ada dua versi. Kalau kita ke Pengging, di sana juga ada makam Ki Ageng Pengging. Di sini nanti juga akan Raja Sultan tunjukkan juga ada makam yang diakui ini juga makam Ki Ageng Pengging. Nah, Raja Sultan tidak bisa memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Kebijakan pemirsa saja yang memutuskan bahwa cerita dari dua cerita ini, mana yang benar, mana yang salah, tidak perlu diperdebatkan. Ini hanya sekedar cerita, seperti itu, sekedar sejarah. Tapi Raja Sultan berkewajiban untuk menceritakan ada dua versi sejarah, seperti itu ya. Nah, ternyata Ki Ageng Pengging tidak bunuh, akhirnya dia menetap di Desa Butuh bersama istrinya. Ini dia rumahnya Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Pengging yang merubah namanya menjadi Ki Ageng Butuh. Ini rumah nih. Ini rumah, ini dahulunya rumah ya. Sekarang menjadi makam keluarga dari Ki Ageng Pengging alias Ki Ageng Butuh beserta istrinya, juga beserta Joko Tingkir alias Mas Karepet alias Sultan Hadiwijaya, termasuk Pangeran Benowo penerus dari kerajaan Pajang juga dimakamkan di sini. Nah, ini ada runtutannya. Makanya itu kok bisa seperti itu ya bosku ya. Kenapa kok Joko Tingkir kerajaannya di Pajang kenapa dimakamkan di Desa Butuh yang kecil seperti ini? Ternyata dia mungkin mengikuti makam orang tuanya di sini. Nanti akan kita tunjukkan. Disinilah makamnya Joko Tingkir ala Sultan Hadiwijaya. Seperti itu. Nah, juga ada rutan cerita lagi. Mungkin kebenarannya juga bisa ditemukan. Saat Joko Tingkir mau menuju Demak untuk mengabdi kepada Raja Demak, dia melewati kali Bengawan Solo, berhenti di Desa Butuh ini. Ini Desa Butuh ini tempat yang sekarang Raja Sulaiman ada. Itu dari sekitar kira-kira 50 meter dari sini itu adalah kali Bengawan Solo. Nah, saat itu akhirnya di Joko Tingkir beserta 3 temannya berhenti untuk pulang ke rumahnya sini, ke rumah ini. Ada benarnya juga karena di sini orang tuanya berada setelah tersingkir atau terusir dari Desa Pengging. Seperti itu bosku. Jadi ceritanya seperti itu ya bosku ya. Bentar lagi akan Raja Sulaiman tunjukkan di mana makamnya Joko Tingkir. Jadi sejarah seperti itu. Ya, para bosku, ini kita akan sebentar lagi akan memasuki area makam pusat dari Sultan Hadiwijaya dan Joko Tingkir serta kedua orang tuanya Ki Ageng Pengging atau Ki Ageng Butuh. Seperti itu, kita masuk ya. Ini adalah makam makam Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya. Makam Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir. Adalah makam Ki Ageng Butuh dan Nyi Ageng Butuh alias Ki Ageng Pengging dan Nyi Ageng Pengging.
Raja Sulaiman akan berdoa sebentar di makamnya Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir agar beliaunya tetap bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sakti, manusia berguna. Ini makamnya Pangeran Benowo. Makam Pangeran Benowo belakang sana itu. Di sana ada banyak peziarah yang sedang berdoa juga. Itu makamnya Pangeran Benowo. Banyak peziarah yang sedang berdoa. Jadi di sini di area makam ini yang terpenting adalah makamnya Joko Tingkir, makamnya Ki Ageng Pengging atau Ki Ageng Putuh, makamnya Nyi Ageng Pengging atau Nyi Ageng Putuh, serta makamnya Pangeran Benowo. Siapa Pangeran Benowo? Pangeran Benowo adalah anak dari Joko Tingkir yang menjadi raja di Keraton Pajang menggantikan Joko Tingkir. Kalau yang di sini ini kerabatnya biasa saja ya, seperti itu. Ya, bosku, ternyata di area makamnya Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya tidak ditemukan di mana titiknya untuk mencari kekayaan, di mana titiknya untuk mempercepat kita agar kaya raya. Ternyata tidak ditemukan titik untuk berdoa, titik koordinat yang menembus ke langit untuk mempercepat kekayaan, untuk mempermudah rezeki. Ternyata di area makam sini tidak ditemukan. Tapi yang Raja Sulaiman temukan adalah tempat untuk mencari derajat yang tinggi, tempat untuk mencari pangkat yang tinggi, tempat untuk mencari kehormatan yang luar biasa. Di sini tempatnya, bosku. Nah, di sini. Ini ternyata tempatnya di sini, di bawah pohon ini. Di bawah pohon ini. Inilah tempatnya untuk mencari, bosku. Silahkan berdiri di sini 1 menit atau 2 menit, atau kalau bosku berkenan 3 menit nggak masalah. Silahkan berdoa di sini. Berdiri begini aja, tidak usah bersila, tidak usah jongkok, tidak usah duduk, cukup berdiri saja. Pintakan pada Allah Tuhan kita semua untuk mencari derajat, untuk mencari pangkat, untuk mencari kehormatan. Di sini tempatnya. Silakan berdoa ya, bosku ya. Ternyata tidak ditemukan tempat untuk mencari percepatan rezeki. Yang ditemukan adalah tempat untuk mencari percepatan derajat, pangkat, dan kehormatan. Di sini, di bawah pohon ini. Raja Sulaiman akan menggiring atau memandu bosku untuk berdoa 1 menit aja agar derajat, pangkat, dan kehormatan kita tetap terus dan terus naik dan naik.
bosku. Jadi siapapun bosku, ketika bosku berziarah di makamnya Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, sempatkan berdoa di bawah pohon ini ya. Doanya, tempat memintanya tidak di makam, tidak di depannya makam Joko Tingkir, tidak, justru ternyata di luar area makamnya, di sini pohon ini. Silakan para bosku di seluruh Indonesia ketika ingin berziarah ke makamnya Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir, sempatkan berdoa di sini untuk mencari kehormatan, mencari derajat yang tinggi, dan mencari pangkat yang hebat. Seperti itu bosku ya. Untuk hal ini Raja Sulaiman ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat sore semuanya para bosku. Akhirnya lanjutan cerita, lanjutan sejarah dari Raja Sulaiman saat ada di Keraton Pajang di daerah Kartosuro, lalu lanjut ke makamnya Sultan Pajang pertama alias Joko Tingkir. Sekarang Raja Sulaiman ada di petilasannya Joko Tingkir. Nah, di petilasan Joko Tingkir ini dulu Joko Tingkir pernah hidup di sini. Sekarang tempat tersebut jadi tempat untuk wisata bagi masyarakat sekitarnya. Setelah dari ini akan Raja Sulaiman tunjukkan di mana saat itu Joko Tingkir pernah bersemadi seperti ini. Nah, inilah dulu Joko Tingkir saat sebelum menjadi raja atau sultan di Kerajaan Pajang, dia sempat semadi di petilasan ini. Petilasan ini namanya di Dusun Tingkir. Seperti itu. Tapi di sini tidak ada tempat untuk
mencari kekayaan, tidak ada tempat untuk mencari pesugihan, ataupun tidak ada tempat untuk mencari derajat yang tinggi. Jadi bukan di sini ya bosku ya. Walaupun di situ bekas orang-orang semadi tirakat, tapi Raja Sulaiman katakan di sini bukan tempatnya. Di sini bukan tempatnya. Nanti Raja Sulaiman tunjukkan di mana tempatnya, titiknya. Saat kita harus berdoa untuk mencari kekayaan, mencari pesugihan yang ada sinar birunya menembus ke langit, dan doa-doa kita akan dibawa oleh para malaikat yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nanti akan Raja Sulaiman tunjukkan, tapi jelas bukan di sini. Seperti walaupun banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita pada berdoa di sini, tapi di sini bukan tempatnya. Ya, seperti itu. Nanti Raja Sulaiman tunjukkan di mana tempatnya untuk kita berdoa biar menuju ke langit, biar yang ada sinar birunya. Seperti ya bosku ya. Nanti akan Raja Sulaiman cari dulu saat ini sinar biru tersebut di mana titiknya, di mana koordinatnya untuk kita berdoa belum ditemukan. Nanti Raja Sulaiman cari dulu. Sementara seperti itu dulu bosku ya. Salam. Ayo bosku, kita tetap mencari di mana titik koordinatnya, di mana ada sinar biru langsung menuju ke langit ya. Ikutin. Dan ini maghrib, hampir maghrib. Raja Sulaiman tetap mencari di mana titik koordinat dan sinar biru yang bisa menembus ke langit, agar doa-doa kita dibawa oleh para malaikat, baik yang ada di langit maupun ada di bumi. Kita terus mencari di pohon besar ini. Kita lihat ada makhluk halus, tapi dia tidak menyapa, diamkan saja. Makhluk halus tersebut diamkan saja. Lanjutkan. Mari mas, ikutin mas Panji. Ini agak susah untuk mencari di mana titiknya. Ikutin terus, belum ketemu. Kita memang tetap harus menerjang seperti ini, karena sampai sekarang belum ketemu. Di sini Raja Sulaiman mencari tempat di mana ada titik biru yang untuk berdoa menembus ke langit. Sampai sekarang belum ketemu. Banyak arwah-arwah maghrib, mereka pada mau keluar. Banyak makhluk-makhluk halus juga, mereka pada mau keluar, tapi mereka tidak mengganggu kita.
menyapa juga tidak, menegur juga tidak, tapi kita abaikan saja. Yang jelas Raja Sulaiman saat ini masih mencari di mana titiknya, koordinatnya yang ada sinar biru biar bisa menembus ke langit. Sampai sekarang belum. Bosku, mohon maaf dengan permintaan maaf yang sebesar-besarnya setelah Raja Sulaiman kelilingi di area tersebut, di area Tingkir tersebut, di daerah Senjang Senjoy tersebut, ternyata tidak ditemukan titiknya di mana untuk kita berdoa seperti itu. Jadi ternyata titik yang ditemukan untuk berdoa untuk mencari derajat adalah di makamnya Joko Tingkir. Di makamnya Joko Tingkir, itu pun di sebuah pohon ya bosku ya, di sebuah pohon yang tadi bosku lihat. Di situ kita berdoa untuk mencari derajat yang tinggi. Ternyata di sini tidak ada titiknya untuk mencari atau berdoa pasnya tembus langit di sana di bawah oleh malaikat tidak ditemukan. Seperti itu bosku ya. Sekarang sudah maghrib, Raja Sulaiman akhiri dulu review dari Kaya Raya dengan pesugihan di petilasan Raja Pajang pertama Joko Tingkir. Oke, selamat petang, selamat malam, tetap sukses dan tetap jaga kesehatan. Kemanapun kita harus selalu memakai masker. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.